Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairia Rahmat Salsabila dengan NIM 22862066277, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CP, TP, dan ATP. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Namun, untuk memadu kegiatannya sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran agar lebih konkret dan profesional. Proses berpikir dalam merancang pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu memahami CP, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga merumuskan alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir merancang pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Berikut ini adalah contoh analisis CP, elemennya Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, peserta didik mampu membaca surat-surat pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Yang kedua, peserta didik mengenal hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materinya yaitu ayat Al-Quran dan surat Al-Ikhlas. Kompetensinya yang pertama membaca, kedua menjelaskan, ketiga mengenal, keempat menjaga, kelima menerapkan. Materinya yang pertama yaitu surat-surat pendek atau ayat Al-Quran, yang kedua pesan pokok, yang ketiga hadis tentang sholat, yang keempat hubungan baik dengan sesama. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasi oleh murid untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan paduan yang bisa digunakan guru dalam menyusun tujuan pembelajaran antara lain, secara konkret, kemampuan apa yang perlu didemonstrasikan oleh murid. Lingkup materi merupakan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan paduan yang bisa digunakan guru dalam menyusun tujuan pembelajaran antara lain, hal apa saja yang perlu dipelajari murid dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran atau CP. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh, dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Berikut ini adalah contoh ATP pada mata pelajaran PAI fase A di Sekolah UPT SDN Negeri 303 Gresik. Berikut ini adalah infografis aluran tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam fase A di Sekolah UPT SDN Negeri 303 Gresik, Kemenak, Kabupaten Bandung. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.